Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya sebagai kameramen kedua. Perkenalkan, nama saya Tinovita Sari Nenggolan. Saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya sebagai kameramen pertama. Saya Fadli Gunawan sebagai pemateri. Kami dari kelas 11 IPS 2 SMA N 2 Jorong. Pada video kali ini kami ingin menjalankan sebuah tugas seni budaya, yaitu mewawancarai seorang pengrajin atau seniman. Sebelum lanjut ke video, saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi seni, jenis-jenis seni. Yang pertama, definisi seni. Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, dan bentuk karyanya. Jenis-jenis seni yaitu seperti seni lukis, seni kriya, seni patung, seni grafis, seni fotografi, dan masih banyak lainnya. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Sekarang kami sedang berada di pengrajin pandai besi yang berlokasi di Pasar Minggu di sebelah SMA Negeri 2 Jorong. Langsung saja kita meminta izin kepada pengrajin pandai besi. Permisi Bapak, saya dan teman-teman sekarang meminta izin untuk mewawancari Bapak. Iya. Sebelumnya, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Supriyadi. Jadi Bapak ini namanya Supriyadi. Umur Bapak sekarang berapa? 42. 42. Sudah berapa tahun Bapak bekerja di bidang ini? 25 tahun. Cukup lama ya. Iyalah, dari halus kok. Bapak dari mana belajar bidang ini? Dari kakek. Dari kakek. Turun temurun, Bang. Terus motif atau bentuk apa saja yang sering Bapak lakukan? Ya kadang ya parang, tergantung pesanan petani itu, Bang. Itu aja. Terakhir nih Pak, Bapak bisa nggak memberikan motivasi kepada anak-anak zaman sekarang, terutama kepada saya dan teman-teman saya? Ya kalau masalah itu kan apalah cita-cita sampean seberataan lah. Pemuda sekarang ini kan punya cita-cita, kalau nanti diteruskan jangan sampai putus asa. Itu apa yang hendak cita-citanya harus ditercapai kayak itu nah. Itu aja. Terima kasih Bapak untuk Iya. waktunya. Kita lanjut lagi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pandai besi. Tukang besi atau pandai besi adalah orang yang pekerjaannya membuat alat-alat dari besi atau baja, seperti alat-alat bertali. Contohnya cangkul, arit, bendok, bapang, kapak, pisau, dan lain-lain. Selain membuat alat, seorang pandai besi juga dapat mengasah alat yang lama supaya tajam kembali. Beberapa desa di Jawa Tengah seperti Tanggung dan Kedok dikenal sebagai asal pandai besi sedari abad ke-8. Waktu itu, masyarakat Jawa menempatkan pandai besi pada posisi unik. Ada yang menganggap keahlian mereka tak lebih dari tukang, sehingga status dan kelas sosialnya rendah. Pandai besi telah ada sejak berpuluh-puluh abad lampau. Menurut arkeolog Titi Surtinastiti dalam Pasar di Jawa masa Mataram kuno, cukup banyak prasasti yang menyebut keberadaan mereka. Kala itu mereka dikenal sebagai pandai besi. Sementara itu, menurut sejarawan Anthony Reid,
Keahlian mengolah besi dapat menjadi sarana penciptaan kekuasaan. Pengerjaan barang-barang dari logam merupakan penciptaan kekuasaan, sebab alat-alat dari logam pertama-tama diperlukan untuk perang, baru sesudahnya untuk pertanian. Tulis Reid dalam Asia Tenggara dalam kurun niaga. Reid mencontohkan cerita Chung Wanara yang menyertakan pandai besi dengan kekuatan magisnya sebagai tokoh penting dalam perebutan tahta kerajaan Galuh abad ke-7 sampai 8. Logam khasnya besi berapa kerap kali dipandang sebagai simbol keteguhan dan kekuatan. Untuk mengolah besi, seseorang tak cukup hanya mempunyai keahlian kasar, tetapi juga kehalusan batin agar besi tertempa sempurna. Tak heran, sebagian masyarakat kala itu menilai pandai besi menyimpan aura suci. Pada masa Majapahit, mereka dikumpulkan di ibu kota untuk menjamin kekuatan perang bala tentara Majapahit. Mereka dilindungi raja dan dijamin kesejahteraannya. Ketika Majapahit perlahan runtuh, sebagian pandai besi memilih bertahan dan menurunkan keahliannya. Kelak, Kesultanan Demak dan Mataram menggunakan jasa mereka untuk memperkuat persenjataannya. Tak sedikit pula pandai besi yang menyebar ke wilayah pedesaan. Dua yang terkenal adalah kakak adik yang bernama Empu Suko dan Empu Suro. Bersama pelarian lainnya, mereka menuju ke selatan, lalu berhenti di sebuah hutan tak berpenghuni yang dirasa aman. Bangunan untuk tempat tinggal pun didirikan hingga tempat itu menjadi desa. Empu Suko dan Empu Suro meneruskan usahanya membuat aneka pusaka besi seperti keris dan tombak. Pesanan mulai berdatangan. Penasaran, sejumlah orang segera mendatangi tempat itu yang kemudian disebut Kampung Pandean. Nama itu bertahan hingga sekarang untuk menyebut sebuah desa kecil di Umbul Harjo, Yogyakarta. Keahlian mengolah besi pun lestari hingga kini pada segelintir penduduk. Beberapa di antaranya menisbatkan diri sebagai keturunan pandai besi zaman Majapahit. Status yang meninggikan mereka meski pekerjaannya dianggap kasar. Itulah penjelasan asal muasal pandai besi atau tukang besi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Hadi Gunawan mewakili seluruh anggota kelompok saya mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton. Semoga bermanfaat.